Setelah beberapa diskusi antara dua klan iblis, Ming Guangwu memulai putaran perencanaan berikutnya dengan sahabat baru ini. Untuk menutupi tujuannya untuk Feng Tianxing. Ras manusia di bawah Ming Guangwu tidak akan menghilang begitu saja. Mereka hanya bergerak, dan kartu hall yang cukup untuk menahan Ming Guangwu ini jatuh ke tangan Feng Tianxing. Ming Guangwu sekarang telah mendapatkan pijakan yang kokoh, dan sekarang adalah waktunya untuk membayar kembali Feng Tianxing. Ini hanyalah awal yang kecil, jauh dari akhir. Ketika pembawa pesan melewati saluran luar angkasa dan datang jauh-jauh ke kediaman Feng Tianxing, seluruh iblis tampak tercengang. Dia mengeluarkan peta dengan ragu, membandingkannya dengan hati-hati, dan mengitari satu-satunya ruang terbuka di peta. Sudah ada kota tambahan di sini. Kota baja setinggi puluhan meter. Lapisan tipis cahaya dan bayangan diselimuti tembok kota, dan tidak diketahui apa arti aneh dan berbahaya itu. Melihat ke atas, di atas tembok kota yang menjulang tinggi, masih ada beberapa peralatan yang tidak diketahui, yang terlihat seperti busur dan anak panah, tetapi sepertinya bukan. Hanya area yang menakutkan yang cukup membuat orang merasa terintimidasi. Setidaknya diperlukan 20 orang untuk menerimanya. Utusan itu ragu-ragu sejenak, lalu kembali dengan hormat kepada para prajurit yang menjaga gerbang kota. Saya tidak tahu apakah Tuan Zhen Wumojun punya waktu untuk bertemu dengan utusan saya. Saya di sini untuk mengirimkan surat atas perintah Tuan Ming Guangwu. Setan-setan yang menjaga gerbang semuanya cuek, dan gerakan mereka agak kaku. Jadi mereka mengirim seseorang untuk membawanya ke kota. Setelah utusan itu pergi, kedua iblis yang menjaga gerbang itu berbisik ragu. Ada apa dengan ras iblis ini? Kenapa dia tidak sombong sama sekali? Itu benar. Dia bahkan tidak bisa memperbaikinya untukku. Dia sangat sopan ketika dia muncul. Otakku akan membeku. Tidak, tidak. Kita harus bertanya kepada kapten nanti. Bagaimana menghadapi situasi ini? Utusan itu tidak tahu tentang ini. Sampai dia memasuki kota, keajaibannya baru saja dimulai. Bagian dalam kota besar ini bukanlah tata kota biasa, tetapi tersembunyi ke dalam dengan tembok kota yang menjulang tinggi. Pada akhirnya menyisakan penduduk yang besar. Gerbang kota yang tampaknya cacat di luar. Hanya ketika Anda bergegas masuk, Anda akan tahu betapa putus asanya itu. Untuk menyerang dari atas, itu terlalu berlebihan. Baris yang saya lihat di tembok kota sebelumnya hanyalah baris terluar, dan ada banyak lapisan di dalamnya. Jika benda ini tidak berguna, Feng Tianxing tidak akan diproduksi secara massal seperti ini. Tetapi perannya hanya bertanya Feng Tianxing, atau tunggu sampai dimulainya perang untuk mencari tahu. Saat utusan memasuki kemah dengan hati-hati, dia melihat Feng Tianxing, dan Feng Tianxing juga mengangkat matanya dan meliriknya. Apa yang dikatakan bajingan tua Galona? Apakah dia akan mengirim seseorang untuk membunuhku? Utusan itu buru-buru menyerahkan surat itu dengan kedua tangan. Ini adalah surat yang dikirim oleh Yang Mulia Jialuo, Tuan Ming Guangwu. Anda dapat memverifikasinya. Feng Tianxing merobek amplop itu dengan santai, mengeluarkan kertas di dalamnya dan membacanya dengan hati-hati. Alisnya berkerut. Isi suratnya sederhana, begitu sederhana sehingga bisa menjelaskan keadaannya saat ini dalam satu kalimat. Galo tidak akan mengejarnya saat ini, tapi konten lanjutannya terlalu banyak untuk dihitung. Surat ini menjelaskan pergantian personel Galo dalam beberapa bulan terakhir, bagaimana merekrut bawahannya, karakteristik dan metode apa yang mereka miliki, dan siapa yang saat ini menonjol. Kinerja, semua direkam bagaimanapun. Ini hampir merupakan informasi terpenting seputar Jialuo. Ming Guangwu benar-benar dapat diandalkan dalam pekerjaannya, jauh lebih dapat diandalkan daripada para iblis itu. Setelah menerima surat itu dengan santai, Feng Tianxing memandangi utusan itu. Ming Guangwu punya pesan lain? Utusan itu bergegas kembali dengan hormat. Tuan Ming Guangwu berkata bahwa Anda memiliki penglihatan yang tajam, dan Anda ingin saya datang kepada Anda untuk bertanya, apa yang saya kuasai, dan dapatkah saya meminta posisi resmi? Feng Tianxing mengangguk setuju. Ya, ada. Tapi posisi resmi ini tidak bisa diberikan secara gratis. Bagaimana dengan ini? Menurutku Ming Guangwu juga enak dipandang. Mulai sekarang, biarkan dia mengirim semua surat Jialuo, dan kamu akan bertanggung jawab karena menjadi utusan di bawah saya. Dengan gaji 1/3 laki-laki saya pertempuran aliran akan diberikan. Tidak masalah. Utusan itu buru-buru berlutut dan bersujud. Terima kasih Lord Zhenwu Demon Lord atas promosi Anda. Kebaikan semacam ini tidak akan pernah terbalaskan. Feng Tianxing memesan dengan santai. Pergi dan buatkan buku untuknya. Dan itu akan dianggap sebagai pekerjaan paruh waktu di sisiku di masa depan. Kemarilah dan ambil kembali 2 surat untukku setelah kamu selesai. Ini mungkin tidak tampak seperti langkah yang sangat besar, tetapi sebenarnya sangat penting. Feng Tianxing ingin mendapat kesempatan untuk menghubungi Ming Guangwu, tetapi itu tidak boleh terlalu jelas, dan dia harus menjadi teman dekat untuk memastikan berita itu tidak bocor. Karena utusan ini dicari oleh Ming Guangwu, Feng Tianxing secara alami mengikutinya. Dia secara pribadi menulis kembali surat kepada Ming Guangwu dan surat lain untuk Jialuo.
Setelah dua masalah ini diselesaikan, Feng Tianxing meletakkan amplop itu di atas meja. Biarkan utusan itu mengambilnya nanti. Aku harus berurusan dengan sesuatu di sini. Begitu Feng Tianxing selesai berbicara, suara Kakyu terdengar dari luar. Tuan Feng, iblis yang diduduki membuat masalah di luar, dan ada beberapa raja kota iblis yang bisa membantu. Setelah Kakyu melaporkan secara akurat, dia memimpin jalan ke depan. Feng Tianxing dengan santai mengikuti di belakangnya, sampai ke tepi kota, menghadap ke setan di bawah yang ingin membuat masalah. Sekilas jumlahnya ratusan. Jika Anda melihat lebih dekat, kekuatan tertinggi tidak lain adalah puncak tubuh Anda. Feng Tianxing meraba dagunya dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berbalik untuk melihat Kakyu. Itu dia. Kaco mengangguk canggung. Yah, begitulah, Feng Tianxing bingung. Kondisi apa yang mereka usulkan? Kata Kaco. Mereka mengatakan bahwa bahkan jika kamu ingin membunuh mereka, setidaknya kamu harus membiarkan mereka menyelesaikan hukuman mereka di depanmu. Ngomong-ngomong, keluarga iblis di ujung iblis ini adalah anggota keluarga iblis yang kita rampas kali ini. Kecerdasan, Feng Tianxing mengangguk, lalu dengan tajam menangkap poin-poin kunci, dan langsung pergi ke depan kelompok setan yang berisik ini. Kamu baru saja mengatakan bahwa meskipun kamu mati, kamu harus menyelesaikan apa yang harus kamu katakan di depanku, kan? Ras iblis memimpin. Itu benar. Aku akan memberitahumu bahwa tindakanmu merampok sumber daya seperti ini tidak ada bedanya dengan pencuri. Aku sudah melapor kepada Tuan Jialuo, dan tidak akan ada buah yang baik untukmu. Feng Tianxing mengangkat telinganya dan bertanya dengan tenang. Lagi. Melihat tindakan sembrono Feng Tianxing, dan nada santainya, iblis tiba-tiba merasa marah, dan menatap Feng Tianxing dengan kejam. Jika aku memiliki kekuatan, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Lagi. Feng Tianxing masih sangat tenang, yang membuat iblis di depannya malu sejenak. Tampaknya ada firasat di Mingming yang membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak tahu di mana itu. Sepertinya dia sedang berdebat dengan binatang buas yang bisa mengambil nyawanya kapan saja. Tidak ada yang tersisa? Feng Tianxing bertanya lagi, dan Mozu mengertakkan gigi dan mundur selangkah. Hilang, merasa. Aliran darah menyembur keluar dari leher Demon Rache, tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Feng Tianxing mengambil telinganya. Kata-kata terakhir macam apa ini? Yang berikutnya.